Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sejenak mauidhah hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Hermawan MA. Beliau saat ini sebagai dosen di UIN Salatiga. Kepada Bapak Agus Hermawan MA, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue apem, kue bolu. Jawab salam, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menunjukkan kalau stimulannya lemah, responnya lemah, Ustadz Imam. Kalau rangsangannya kuat, responnya nanti juga ikut kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ashabal fadail, para romo-romo kiai, wabil khusus keluarga besar dalam Romo Kiai Haji Ali As'ad Al-Maghfur soho punyai para pengurus Yayasan An-Nida, wabil khusus panjenenganipun Ustadz Fadlan, Ustadz Fadlan, Dahlan, Ustadz Dahlan, beserta pengurus yayasannya, para kepala kantor baik dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama, para ketua komite baik dari RA, SD, SMP, PTK An-Nida, wabil khusus ada Ibu Fitri. Mana Ibu Fitri? Kepala RA. Ada Ustadz Mubin. Kepala SD. Ada Ustadz Fikri. Kepala SMP. Ini ngapalkan 1 jam Ustadz Imam. Kalau terbalik-balik mohon maaf. Dan yang saya hormati wali santriwan santriwati, Ustadz Ustadzah dan santriwan santriwati baik RA, SD, SMP, An-Nida rahimakumullah. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena dengan izin kuasanya, Masya Allah, kita bisa dipertemukan oleh Allah hadir di auditorium UIN Salatiga dalam rangka akhir sanah wisuda siswa-siswi RA, SD, SMP. Mugi ilmunya manfaat barokah, amin Allahumma amin.
Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatul udzma. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah dalem wong santri kok jamaah cakep. Pada setiap kali kita habis melakukan sholat wajib, sholat maktubah, duhur, ashar, maghrib, isya, subuh, kita pasti membaca doa ini. Doa apa, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sangat pendek tetapi murakabi mencakup semuanya. Baik apa yang kita inginkan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Siapa sih yang tidak ingin kebaikan, kebajikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Semua ingin. Sehingga setiap melantunkan doa pasti kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Ya Allah, jadikan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka. Ini berlaku bagi anak kecil, remaja, dewasa, bahkan tua. Karena semua ingin bahagia. Tapi bahagia yang seperti apa yang kita inginkan? Tentu saja tidak hanya terkooptasi di dunia saja, tapi juga di akhirat. Anak tidak hanya sekedar menjadi investasi modal dunia saja karena orientasinya pasti profit oriented, materialistis. Nanti kalau tidak tercapai bisa jadi gerumungan. Tetapi anak lebih daripada itu adalah amanah yang nanti bisa mikul dhuwur, mendem jero orang tua. Ini anak-anak teh murati mikul dhuwur, engko anak bapak ibu ninggal dijunjung sing dhuwur ngoten Pak. Mboten. Bisa mampu mengangkat harkat martabat keluarga. Mendem jero bagaimana tugas generasi ke depan, semua hal-hal yang tanda kutip itu kurang baik di mata orang banyak itu kita bisa tutupi. Al hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menutup kejelekan. Jangan terbalik. Orang-orang yang tadi tampil di sini harapannya sangat besar. Itu produk 10, 25 tahun yang lalu. Masanya sudah berbeda dengan sekarang. Maka dari itu Rasulullah
memberi indikasi alamat bagaimana sebuah keluarga itu bisa bahagia. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihah. Dijadikannya istri itu menjadi solehah, atau kalau suami ya soleh. Kita introspeksi, kalau objeknya lurus, nih saya lurus, maka bayangannya pasti lurus. Kalau mik ini bengkong, maka bayangannya ikut bengkong. Kalau gurunya sinto gendeng, maka muridnya wiro sableng. Kalau gurunya kencing berdiri, maka muridnya kencing bersalto, Pak. Diketawain. Tidak berdiri lagi, nyalto. Siapa yang jadi guru pertama dan utama? Orang tua. Tetapi karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan ataupun waktu, akhirnya bapak ibu titipkan kepada sekolahan, kepada Pak Ustadz Dahlan, kepada Pak Ustadz Imam Mas Arum dan teman-teman. Namanya titip itu sebentar, karena lebih banyak interaksinya di rumah. Pada saat di sekolahan ada transfer of knowledge, ada transfer of values. Transfer of knowledge itu hanya memindahkan teori konsep pengetahuan saja, sehingga pinter belum tentu benar. Di rapot nilainya 9, di rapot nilainya 100, tetapi belum tentu mencerminkan pengamalan daripada nilai-nilai itu. Ini guru tipe pengajar. Kalau nanti perpisahan seperti ini, ia hanya bablas, ia akan dikenang. Transfer of knowledge, bagaimana guru tidak hanya sekedar dia memindahkan, mewariskan budaya, nilai, konsep pengetahuan, tetapi juga tata krama, nilai kepada anak. Guru-guru yang seperti ini pada saat perpisahan biasanya diajak selfie orang tuanya atau anaknya. Kenapa? Inspiring, memberi inspirasi, membentuk kepribadian. Guru hebat itu memberi inspirasi, guru baik itu mendidik, guru biasa itu mengajar. Ada juga tambahan sekarang, ada medsos, guru apa Bu? Guru artis. Sekarang itu saya agak prihatin juga karena di TikTok itu guru ya melu tiktokan, begini itu. Anaknya juga ikut tiktokan. Tadi gurunya kencing berdiri, muridnya kencing bersalto. Tapi alhamdulillah pada saat saya masuk ke sini, auranya sudah beda. Apalagi setelah memandang Ustadz Imam Mas Arum, Ustadz Dahlan ini, Masya Allah. Saya tadi sebelum masuk sudah searching An-Nida, RA, SD, TPQ. Saya tahu ini bukan sekolah kaleng-kaleng, ini bukan sekolah emyeh-emyeh. Apalagi Pak Yai Ali As'ad dan Bu Nyai masih ada kerabat Ma'ahid Kudus ya. Itu sekolah bonafit, sekolah termasuk 5 besar terbaik di Kudus. Tepuk tangan untuk An-Nida.
Masya Allah. Sampai nggak ada itu sekolah lain setahu saya. Entah karena Pak Fikri CS tadi balas dendam dulu waktu wisuda nggak ada ini. Tetapi saya ucapkan terima kasih Ustadz Imam Mas Arun, Ustadz Dahlan dan pengurus guru semuanya. Setelah menjadi BLU, ya kita memang harus, apalagi Anida sebenarnya sudah BLU sebelum Win BLU. Keren ini. Saya sendiri ketua yayasan, 2 yayasan di Kalirejo, Yayasan Nurul Mutakin itu ada masjid, ada RA, ada TPQ dan Diniyah. Di rumah saya sendiri ada Yayasan Hadiah Kartini, ada PAUD, ada majelis taklim, ada kolam renang, ada Pak Yai, karena tadi badan usaha koperasi KSP ada, dan tidak ada SPP. Saya di sekolah saya itu masuk uang pendaftaran, tidak ada uang pendaftaran, biar muridnya pada masuk. Pada saat ada SPP, saya tidak ada SPP, tapi setiap hari saya wajibkan kita orang Islam infak. Dulu 1.000, sekarang 2.000. 2.000 kurang karena karyawan saya 21. 2.000 itu kalau santri saya 150, paling yang berangkat itu hanya 120, dikalikan 2.000 kali 100 hanya 200.000, hanya 240.000 masuk di saku itu. Kurangnya bagaimana? Ya saya buat koperasi simpan pinjam, saya buat waterboom, saya buat badan usaha untuk membackup itu. Dan infak itu lebih besar daripada hanya sekedar SPP, karena kadang ibu-ibu yang bandel itu bayarnya nyarnen, kadang 2 bulan 3 bulan, apalagi kalau panen. Saya juga buat bank Kartini khusus untuk wali murid. Jadi uang tabungan wali santri Ustadz Imam saya kumpulkan ada 100 juta, saya ambil 50 juta, siapa yang mau pinjam silahkan, minimal 50, maksimal 2 juta, tidak pakai agunan. Agunannya adalah anaknya nyantri di tempat saya, itu di lain itu tidak boleh. Nah, nggak usah pakai KTP, nggak usah nanti disurvei, malu-maluin begitu, nanti 3 bulan dikembaliin begitu, uang-uangnya sendiri. Allahumma Muhammad. Pertama, dijadikannya istri yang solehah. Istri yang solehah itu yang seperti apa? Yang dipandang menyejukkan, menyenangkan hati, yang bisa menjaga kehormatan harta benda, dan pada saat suami pergi dia bisa menjaga yang diamanahkan, termasuk amanah anak di rumah. Ini yang terpenting. Tapi karena mohon maaf sekarang ibu-ibu juga ikut bekerja, akhirnya dititipkan kepada kesekolahan, apalagi kadang sampai sore baru ketemu. Yang terjadi sekarang ada cultural shock, keterkejutan budaya dengan medsos itu. Antara maslahah dan mafsadah, lebih banyak mafsadahnya bagi anak-anak karena belum bisa nyaring. Perlu kontrol, perlu pendampingan daripada ibu-ibu terutama dan juga bapak. Disinilah perlunya sinergitas, disinilah perlunya kerjasama antara pihak sekolah, pihak keluarga, dan pihak pemerintah. Di sekolahan saya rapotnya 2 versi Ustadz Imam. Versi pertama 1 semester, versi kedua setiap hari, tapi administrasi memang banyak. Jadi ada nilai skala sikap, bagaimana dia bangun tidur dinilai oleh orang tuanya di rumah, nanti di sekolah dinilai oleh guru, dilanjutkan kembali ke rumah. Ada kontinuitas program di sekolahan dengan apa yang ada di rumah.
Sekarang kita introspeksi, apakah kita sudah menjadi suami-suami, istri-istri yang solehah bagi anak-anak kita ataukah tidak. Yang terpenting, Bu, sekarang itu yang terpenting bukan seperti saya ini maido hasanah, lebih penting uswatun hasanah. Kita jujur-jujur saja, anak saya juga sudah 3. Jenengan nyeramai putra panjenengan 5 menit kok anak panjenengan tidak kabur, top markotop. Sekarang ini saya mau nyeramai anak itu, sampun Pak, panggilnya papa ini, bukan abah atau abi boten, papa. Karena di malam pertama saya kontrak belajar sama istri itu, ini kita masih kurang kaya. Bagaimana kalau mau kaya? Ya, nanti anak-anak kita manggilnya apa? Papa. Kenapa papa? Kalau panggilan papa mama itu identik orang kaya. Ya alhamdulillah dikayakan oleh Allah. Dan semua punya hak. Kan nggak ada papa kerja di mana? Ngedos, kan nggak ada. Mama jahit, nggak ada. Sehingga you are what you think, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Saya berpikir saya papa, maka saya bagaimana menyelaraskan papa itu tadi. Begitu dengan panjenengan, kalau ingin anak-anaknya bagus ya panggil Umi, Abi. Mosok Abi kemana? Baru dangdutan, nggak ada. Umi, wah, Umi baru. Yang ada ya nanti Islami karena panggilannya Islam. Maka Bapak Ibu, ada tampilan saya di sini itu karena ada alat proyektor. Ini namanya law of projection, law of attraction. Apa yang Anda ketik, apa yang Anda tulis di laptop muncul di proyektor itu ini. Bukankah Allah sesuai dengan prasangka hambanya? Anda akan semakin besar, bisa menjadi SMA, bahkan perguruan tinggi, jika ada komitmen bersama dari pengurus, guru semuanya ke sana, terutama orang tua. Saya lihat SMP-nya sudah gemuk 3 kelas Ustadz ya, 63 yeah, 60-an yang diwisuda. Maka panjenengan kalau tidak dimasukkan nanti linier yang ada, saya lihat ada kurikulum tahfidnya, ada yang tadi 10 juz, ada yang 6 juz, itu bagus. Simbolnya adalah dikasih mahkotanya tadi, nanti di akhirat ya mahkota betul di surga. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sekolah ini berkomitmen tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Tadi umpun Pak Kakan Kemenak bacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 2 ini yang harus kita wariskan sama anak-anak kita. Apa itu? Menjadi orang yang berilmu ataukah orang yang beriman. Itu saja. Karena dia kalau jadi orang berilmu, maka nanti juga akan diangkat derajatnya yang tinggi oleh Allah. Menjadi orang yang beriman juga akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bukankah kita saat ini sebagai orang tua semakin galau, semakin tinggi, semakin galau karena pergaulannya sudah semakin bebas. Wal yakhshal ladzina law taruku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim. Ila akhirih itu. Kita takut anak-anak kita nanti tidak bisa melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Ada yang jadi kepala, ada yang jadi ketua, anak kita belum tentu bisa. Karena mentalnya sudah tidak seperti tempaan kita dulu.
apalagi dengan dampak medsos. Dampak HP ini, mohon maaf, saya kemarin neliti di sekolahan saya, karena ada daring akhirnya terbiasa megang HP. Semakin lama akhirnya ada gadget addiction, kecanduan, dan akhirnya berimplikasi, berakibat kepada gangguan kejiwaan, neuros. Manusia itu fungsinya makhluk individu, ketuhanan, sosial, psikofisik, dia dari rohani, dari fisik, jasmani, dan akhirnya melaksanakan tugas pokok fungsi sebagai makhluk sosial dan juga makhluk berketuhanan. Sehat itu juga sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat apalagi Pak? Finansial. Tanggal 15 kok dompetnya sakurata, orang sehat. Cara berdiri yo tidak gagah lagi. Harus sehat finansial. Untuk sehat finansial, ya bagaimana mereka bisa kompetitif. Saya lihat di kurikulumnya An-Nida sudah mendesain kurikulum yang bagaimana lulusannya kompetitif dan tentu saja Islam. Tipologi guru tadi yang hanya sekedar ngajar, saya kira tidak ada. Apalagi yang artis, saya kira tidak ada. Pak Dahlan itu pasti nanti marah-marah, langsung di-cut. You and me and ngoten nggih, Pak Yai nggih. Begitu. Maka mau tidak mau harus pendidik. Yang didik tidak hanya gurunya, maka harus kerjasama. Kalau di rumah lebih banyak orang tuanya. Ngoten nggih Pak Bu nggih, sanggup nggih? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yuk sregep ngaji, senajan susah jadi turuti. Bapak Ibu yuk sregep ngaji, senajan payah yuk dilakoni. Ngaji marang Ustadz Kiai, bersihkan diri harap ridho ilahi. Bersihkan diri harap ridho ilahi. Begitu. Sehingga sekolah di An-Nida tidak hanya sekedar sekolah, tapi juga diniati ngaji. Biar dadi wong aji, atine yo sae, terus ora kepengen dadi ABC, iku bonus. Tetapi menggapai ridho ilahi, itu yang utama. Yang kedua, wa auladuhu abrorun. Bahagia itu kalau anaknya berbakti, anaknya manut. Sekarang kita introspeksi diri, lebih manut mana dia dengan temannya, ataukah dengan medsos, ataukah dengan kita selaku orang tuanya? Teori kebetulan saya dosen psikologi. Jadi kepribadian seseorang itu bisa nativisme, empirisme, konvergensi. Nativisme itu hereditas keturunan gen, sehingga dulu orang-orang tua kalau mau menikahkan ono bibit bebet bobot, paling tidak sekafaah. Hereditas penting karena nanti menentukan kualitas. Mosok anak singo, anak kok meow, nggak ada. Singo yang menurunkan si singo, meskipun cara kadarnya berbeda. Yang kedua, empirisme. Kepribadian bisa dibentuk oleh lingkungan, oleh pelatihan, oleh pendidikan. Salah satunya betul jenengan mumpun leres nitip ke putra putrinya jenengan ting An-Nida. Kalau SD-nya sudah bagus,
karena RA-nya sudah bagus, kenapa tidak dilanjutkan ke SMP? Karena nanti kalau pindah ke yang lain bayarnya bisa lebih mahal. Saya usul Pak Yai Dahlan khusus untuk yang alumni SD yang mau meneruskan ke sini, ada potongan Pak, entah 50% atau berapa, dari 60 mungkin nanti yang ke sini jadi 30 Pak. Di yayasan saya itu kalau anaknya 2 kok sekolah di yayasan saya bayarnya 1 gitu. Anaknya guru sekolah di yayasan saya karena sudah mendharma baktikan ilmunya bukan bayar Pak, bukan bayar. Anggap saja itu dapat beasiswa guru. Maka saya harapkan biar tidak kembali lagi settingannya, jenengan lanjutkan dari SD ke SMP, dari RA ke SD, itu akan lebih mudah terpantau. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, bisa secara adat kekeluargaan kepanggih kepala madrasah, kepala sekolahnya masing-masing atau yang punya kewenangan. Nah, Bapak Ibu, baik guru maupun wali murid, untuk menjadikan anak yang soleh itu paling tidak kita harus introspeksi diri. Pada saat panjenengan memasak, apakah sudah didoain? Karena masakan minuman itu nanti juga akan masuk ke dalam tubuh. Apakah sudah bersih dari syubhat haramnya? Karena itu juga nanti menjadi daging. Terus apakah panjenengan sudah mendoakan kalau makanan yang disajikan seperti ini itu untuk jasmani, tetapi bagaimana rohaninya? Bukankah pikirannya, bukankah perasaan hatinya itu yang terpenting? Karena yang merespon panjenengan itu pikiran perasaannya. Dia mau diceramai, dia mau dituturi, masuk tidak dia lakukan, itu bukan badannya tetapi pikiran dan perasaannya. Maka itu juga harus dirabuk, dipupuk, dikasih vitamin suplemen. Apa vitamin suplemennya? Riyadhah. Panjenengan paling tidak, kalau dulu saya sering ulang weton hari kelahiran saya puasani diapit dengan Senin Kemis. Apakah ibu bapak juga melakukan itu? Apakah anak-anak juga sudah dibekali dzikiran? Kalau saya dulu dijajahi guru kiai saya Suriah NU Jawa Tengah, Yai Amin Soleh tahun 94, Gus baca Fatihah 1 hari 1 malam 100 kali. Saya baca 100 kali sak majelis, kok kita abot, saya pecah. Habis subuh 30, habis duhur 25, habis asar 20, habis maghrib 15, habis isya 10, jangkep lengkap 100. Itu rabuk makanan rohani. Pramila, anak-anak juga harus kita pahami, karena anak-anak bukan individu yang bertubuh kecil, tetapi sesuai dengan tumbuh kembangnya, kita tugasnya adalah mengawal sesuai dengan fase-fase tumbuh kembangnya itu tadi. Wonten ilmunya, namanya ilmu psikologi. Apakah jenengan harus kuliah ke UIN Salatiga? Enggak usah. Ilmu rasa itu yang digunakan. Anak kalau masih balita, anggap saja sebagai raja ratu yang harus dipenuhi semua kebutuhannya selagi benar. Ini konsepnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Perlakukan anak-anak RA seperti raja.
Hebat ini guru-guru RA ini, Masya Allah. Ada yang pipis. Oke, masih ada ya? Pipis, kadang buang air besar. Saya itu sampai celananya anak saya Pak Yai Dahlan habis. Ada 150 santri, berangkat 120 yang pipis setiap hari lebih dari 30. Kadang buang air besar, nggak bawa salin. Katok celana anak saya tak kasihkan. Orang tuanya nggak terima kasih, bahkan tidak ngembaliin. Itu resiko. Hebat itu. Kalau saya meskipun dosen, jadi guru-guru RA mboten sanggup. Berat. Saya nyeramai anak-anak seperti panjenengan ini masih bisa tenang, tapi anak-anak RA, wah, sudah nggak sanggup saya. Pramila, saya harapkan bagaimana kita bisa memperlakukan anak-anak sesuai dengan kejiwaan tumbuh kembang mereka. Di tingkat remaja kita perlakukan mereka sebagai pesuruh. Dari usia 6 tahun sampai 11, 10 dilatih, ditugasi amanah. Di usia menginjak dewasa kita anggap mereka sebagai teman. Karena mereka sudah tidak kecil, mau nggak mau, rela tidak rela, kita akan melepas mereka. Ibarat burung elang dijatuhkan, tetapi akhirnya jatuh berulang kali, dia bisa mahir terbang. Para anak-anakku sekalian, jangan mangkel. Jangan panjenengan kalau kemarin agak dibentak, kalau kemarin agak dijewer, itu terus sampean kesel sama gurumu. Gurumu melaksanakan tugas pokok fungsi mendidik. Dari ujung atas sana buah kelapa dia ambil, terus dijatuhkan. Mesti enggak dibawa ke bawah, dijatuhkan, masih dipelatoki sepete, kalau langsung dimakan kan barongan, dikocei tempurunge, masih nanti terus diparut, masih terus nanti dimasak, baru jadi. Itulah gambaran sampean di Kawah Condro Dimuko Anida ini, harapannya menjadi orang-orang yang berkarakter dan cerdas serta unggul. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli wa sallim iman ala Ahmada. Shalli wa sallim iman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wa sallallahu Muhammad. Ingkang nomor 3 wa khulatuhu sholihin. Bagaimana kita bisa mengkondisikan anak-anak ini nanti punya teman yang baik, teman yang solih, solihah. Karena anak sekarang kalau tidak kita bimbing arahkan akan kebablasan. Kita semua adalah hasil produk dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca. Anak-anak ini adalah hasil dari apa yang dia tonton di medsos, apa yang dia terima di luar sana. Mohon maaf, sekarang itu bahasanya sudah kacau balau. Saya cek kadang itu ada bahasa anjir. Anjir Pak, apa itu anjir? Ya kan anjing itu, dan yang lain-lain. Itu bisa bahaya. Sehingga bagaimana kita selaku orang tua bekerja sama dengan guru untuk saling mengkondisikan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak, sehingga akhirnya menjadi anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Yang terakhir adalah bagaimana wa ayyakuna rizqu fi baladihi. Kita bekerja, kita berprofesi yang masih menjangkau untuk
mendampingi anak-anak kita agar pola asuhnya jalan, agar pendidikannya tetap terkontrol jalan. Sebab kalau ditinggal, dilepas, materi kita suguhi tetapi bimbingan arahan tidak, maka yang terjadi adalah anak-anak akan semakin liar, semakin bebas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Berterima kasihlah kepada An-Nida, kepada guru-guru, ustadz-ustadzah, dikarenakan lembaga ini adalah lembaga ingkang sae. Lembaga ini adalah lembaga yang baik karena mengajarkan Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Karena nanti di akhirat, yakti yaumal qiyamah, datang di akhirat nanti, syafi'an li ashabi, dia menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Tidak ada artinya kalau di lembaga ini ada program tahfidz tetapi tidak dilanjutkan oleh orang tua untuk sekolah yang lebih tinggi, atau nanti liburannya juga los medsosnya atau pergi keluarnya, maka murojaah yang tidak dilakukan itu sudah hangus, sudah terdelet, sudah terkontaminasi dengan ada yang di tablet atau HP. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan, dan sebagai terakhir mari kita berdoa seraya mohon kepada Allah semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, ilmunya manfaat barokah, rizkinya berkah berlimpah, bisa untuk sanggung ibadah Mekah Medina. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sebagai penutup silakan lihat ujung jari saya hanya butuh 3 menit saja. Yang anak-anak yang sudah baris, lihat ujung jari saya. Bapak Ibu termasuk guru-guru semua yang hadir, lihat ujung jari saya. Dalam hitungan ketiga, pejamkan mata. 1, 2, 3. Pejamkan mata semua, tundukkan kepala, dinglok semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi bi rabb wa nahusyu khususan ila hajatina fi hadzal majlis. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sarang-sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Saya dulu. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan wa wafiqni amalan salihan. Sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah.
Ya Allah Gusti nyuwun pangapunten atas dosa kula lan khilaf kula. Ya Allah Gusti nyuwun pangabsami atas dosa kula lan khilaf kula, dosa-dosa kula, siswa-siswi kula. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khotoya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Al-Fatihah. Tundukkan kepala, pejamkan mata, Bapak, Ibu, Saudara semua, anak-anakku semua. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Tarik nafas Allah, hembuskan nafas Allah, nafas nufus nafsiyah. Setiap tarikan nafas Allah, hembuskan nafas Allah, nafas nufus nafsiyah. Jangan berpikir Anda sedang mendengarkan perkataan saya. Jangan berpikir Anda sedang di aula auditorium UIN Salatiga. Jangan berpikir Anda sedang duduk. Jangan berpikir sedang ada acara wisuda. Jangan berpikir Anda sedang berpikir ada tubuh dan seterusnya. Tirukan semua suara-suara. Ikuti apa yang saya perintahkan. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya akan saya bawa sampean senjengan semuanya ke dalam sebuah gedung, sebuah ruangan. Yang gedung ruangan ini tidak pernah kita lihat apalagi kita masuki. Ustadz Dahlan, Ustadz Imam Mas Arum, dan Ustadzah yang lain silahkan masuk. Para wali santriwan santriwati silahkan masuk. Para santri-santri semuanya silahkan masuk. Semuanya sudah masuk. Gelap, tidak ada cahaya. Sudah pada fitrahnya orang yang dalam kegelapan mencari penerangan. Sudah pada fitrahnya orang yang gelimang dosa mencari pintu taubat. Sudah pada fitrahnya orang yang tersesat mencari jalan kebenaran. Kita mencari itu. Gelap gulita tidak ada bisa saling melihat. Kita mencari pelita cahaya itu. Kita ke ruangan sebelah. Belum dapat. Ke sebelahnya lagi. Belum dapat. Sebelahnya lagi. Belum dapat. Maka kita terakhir kali di ruangan manjada wajada, semoga dapat. Dan alhamdulillah ada pelita redup. Ini pengharapan kita. Semakin dekat, semakin terang, semakin dekat, semakin jelas dan semakin jelas. Tiba-tiba sekelebatan wajah ada di muka kita, di depan kita. Wajah yang tidak asing bagi kita. Wajah kedua orang tua kita, wajah bapak ibu kita. Lihatlah bapak yang sudah tidak tegap berdiri lagi, rambutnya sudah mulai memutih beruban. Lihatlah ibu, sudah tidak cantik lagi karena dimakan usia, tampak rautnya sudah mulai berkeriput. Sudah tidak seseger dulu. Kita sebagai anak yang selalu egois untuk menuntut ini, ada keinginan itu. Pernahkah kita bertanya, Bapak, apakah engkau bangga punya anak seperti saya? Ibu, apa yang engkau inginkan dari anakmu ini? Kita tidak pernah bertanya itu. Kita hanya egois, ini ingin itu, ingin ini, dan kadang kita mendurhakai, membohongi mereka.
walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan setiap umat akan menemui ajal, pada saat ajal menjemput tidak bisa diawalkan ataupun diakhirkan. Apakah kita siap? Saat ini ada WA kabar bapak kita ketabrak terus meninggal, ibu kita kritis terus meninggal. Apakah kita siap? Yang sudah jadi orang tua, membimbing tanpa arahan bimbingan orang tua kita. Yang sudah jadi ibu, apakah kita siap? Yang karena ada suami kita dengan ijab kabul, kita sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 tahun mengarungi samudra, kadang saling bertengkar, saling menyalahkan karena keegoisan. Apakah kita sudah siap? Tentu saja kita tidak ingin dicap sebagai anak yang ukukul walidain, anak yang tidak berbakti, istri yang tidak berbakti, suami yang tidak bertanggung jawab. Semuanya ingin. Masih ada kesempatan. Amanah dalam bentuk anak-anak, amanah dalam bentuk istri. Anak-anak, istri adalah semuanya amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Masih ada kesempatan. Mari tajdid dunia, nikmati proses ini dengan baik, dengan selalu di jalan Allah, dan insya Allah Allah akan menuntun kita jalannya, jalan yang benar, jalan yang diridhoi. Mohon maaf atas segala kekurangan, khilafan, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Karim, iftah qulubana ya Allah, iftah qulubana binur hidayatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil a'marana wa astahi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa wasi arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qadibna wa an syari'atina wa hafidh hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al lana wa auladana wa liwalidina wa dzurriyyatina wa talamidana yayasan Anida Salatiga min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli Quran, min ahli ibadah, min ahli taqwa, min ahli jannah, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la taj'al wa iyyahu min ahli syarri wa dhair. Allahumma ya man wa fi al-fiqaib, ya man wa fi ilmi mahid, ya man wa fi al-syarif, ya man wa fi a'ti kasir. Allahumma akrini minka binuril fahmi wa akhrijni minka binuril wahmi warzuqni fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Bapak Agus Hermanun MA. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.